Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini yaitu dalam rangka pesantren kilat. Untuk materi hari ini yaitu mengenai iman kepada Allah. Sebelum kita membahas iman kepada Allah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada iman. Iman yaitu kepercayaan atau keyakinan dalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi anak-anak, orang belum dikatakan beriman kalau dia hanya percaya dalam hati saja. Jadi harus dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Ini banyak contohnya. Karena di sini ada lagunya. Lagunya gimana? Orang itu tanpa iman. Orang itu tanpa iman bagaikan mobil tanpa setir. Bayangkan itu. Kalau mobil itu tidak ada setirnya, maka jalannya akan belok-belok, belok kanan, belok kiri, ya, akhirnya tidak terkendali, akhirnya bisa masuk ke jurang. Lagunya seperti ini. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir. Belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Lah itu. Maka daripada itu, iman yang dalam hati kita harus benar-benar kita yakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan. Jadi tidak hanya dalam hati aja, diikrarkan dengan lisan, lisannya juga bilang percaya, yakin. Kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Itu mengenai pengertian daripada iman. Nah, sekarang mengenai kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita yakin benar, yakin seyakin-yakinnya dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan lisan. Kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Contohnya, kita harus yakin benar itu. Untuk meyakinkan adanya Allah, yaitu dengan dua dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil yang berdasarkan dengan akal sehat manusia. Akal sehat manusia. Kemudian dalil nakli, yaitu dalil yang berkaitan dengan firman Allah atau ayat-ayat Allah. Contohnya, kita yakin adanya Allah yaitu dengan cara dalil akli. Apa itu? Kita percaya dengan sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib yang pertama yaitu Allah itu bersifat wujud, ada. Contohnya, adanya sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu ada itu ada dengan sendirinya. Contohnya, adanya langit dan bumi, itu pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Ada lagi, adanya meja, adanya HP, ya. Ini, adanya laptop, itu pasti yang mengadakan. Tidak mungkin muncul dengan
tiba-tiba kok ada meja, tiba-tiba ada HP, tidak ada yang menciptakan, itu tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang kedua ada, yaitu Allah wujud hidam. Hidam itu artinya dahulu. Kembali adanya bukti sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu pasti lebih dahulu dari yang diadakan. Tidak mungkin ada langit dulu, kemudian baru ada yang mengadakan, baru ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Ada HP dulu, kemudian baru ada yang, tidak mungkin. Pasti ada orang yang menciptakan dulu segala sesuatu, kemudian baru ada barang. Nah, itu bukti. Nah, kita harus yakin betul itu. Karena apa? Nih, iman itu adalah yakin atau percaya. Nih. Kemudian Allah wujud hidam baho, yang artinya maha kekal. Nih. Jadi yang mengadakan segala sesuatu itu kekal, abadi, tidak akan rusak. Nah, ini. Dan seterusnya ada Allah wujud hidam baho, mukhalatul hadisi, dan seterusnya. Itu ada 20, nanti bisa kamu buka buku kamu. Oh iya, saya lupa. Nanti ya anak-anak ada tugas ya. Jadi anak-anak ada tugas dari guru penyampai nanti ya, yang berkaitan dengan materi. Nih, yang berkaitan dengan materi. Ini maka anak-anak tolong diperhatikan benar-benar. Nanti di akhir ada tugas yang harus dikumpulkan nanti. Itu kita yakin adanya Allah. Kemudian ya, bagaimana kita cara mengenal Allah? Cara mengenal Allah, nih, jadi ada 2, yaitu dengan ijmali, percaya adanya Allah secara garis besar, seperti meyakini bahwa Allah itu pencipta alam semesta yang mengatur ciptaannya, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Jadi kita benar-benar yakin adanya Allah secara garis besar. Nih. Seperti tadi, buktinya tadi. Nih, ada alam semesta. Pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan lebih dahulu dari yang diadakan. Kemudian cara mengenal Allah yang kedua yaitu dengan cara tafsili, yaitu percaya adanya Allah secara rinci dengan mengetahui sifat-sifat dan nama-namanya dalam Asmaul Husna. Ini maka sifat-sifatnya tadi, yaitu Allah itu mempunyai sifat wajib, yaitu hidam, wujud, hidam, bako, ini dan seterusnya. Kemudian percaya adanya nama-nama Allah dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Tuh, itu mengenai cara mengenal Allah. Orang yang beriman pasti dia akan percaya dan yakin. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, mbok dikandhanono kaya ngopo, ya tetap ora percaya, alias ngeyel. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita sebagai mengatakan orang yang beriman itu harus yakin. Karena apa? Allah itu ghaib. Allah itu ghaib. Tidak bisa dilihat. Nih. Ya. Tapi kita yakin sebagai orang yang beriman. Ada orang yang tidak percaya itu, alah, ngopo kuwi, ngomong kosong, nah gitu. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita nggak boleh, harus yakin benar. Maka nih, saya ulang sekali lagi, yang iman itu
kepercayaan yang diyakini dalam hati-hati kecil kita. Nih, diucapkan dengan lisan, ya, bibir kita berkata, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatannya gimana? Kalau kita sudah yakin adanya Allah, tentunya nih, kita harus berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Bukti Allah ada apa? Nah, adanya ciptaan-ciptaan Allah, langit, bumi, dan seterusnya. Nah, ini. Makanya kita juga mengenal yaitu yang namanya ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang mana? Nih, ayat yang berupa firman Allah, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran. Sudah tahu toh Al-Quran itu yang setiap Jumat kita baca, ya, setiap hari kita baca. Kalau dulu ketika tidak daring ya, tidak PJJ, nah setiap hari Jumat itu ada pelajaran Al-Quran, 1 jam pelajaran. Nih, mungkin yang anak-anak kelas 1 belum mengalami karena kemarin masuk sudah dalam situasi PJJ ya. Nih, tapi insya Allah besok sudah masuk, kalau sudah tatap muka. Nih, anak yang kelas 1 akan saya kelompokkan. Akan saya kelompokkan, yaitu ada yang Iqra, ada yang masih gradul-gradul, ada yang sudah bisa Al-Quran. Nah, ini. Ya. Jadi firman Allah yang berupa Al-Quran itu harus kita apakan. Harus kita apakan itu. Wong Islam duwe Al-Quran dipajang dengan dibifet, ya. Nanti kena sawang, ya. Enggak, harus kita baca. Nih, ya, harus kita baca. Kemudian kita pahami. Nah, ini. Tapi juga ada orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Islamnya mau Islam KTP, ya. Ora sholat. Nih. Samsung ngaji. Ini. Ya, jadi itu ayat kauliyah harus kita benar-benar itu. Nih, kita baca, kita pelajari, ya. Sebagai orang Islam kita harus yakin itu adalah firman Allah. Ya, Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nah, itu ayat kauliyah. Kemudian ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang dalam bentuk ciptaan Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kecil itu apa? Ya, semut. Bisa. Yang besar itu apa? Langit dan bumi. Samawati wal ard, langit dan bumi. Yang baru ini menimpa kita, makhluk Allah yang kecil itu apa? Namanya corona, ya. Yang menjadikan kita, ya, tidak bisa tatap muka, harus selalu jaga jarak, harus selalu pakai masker, cuci tangan. Nah, ini itu makhluk Allah yang kecil, ya, walaupun kecil tapi menakutkan. Nah, makanya dengan makhluk itu kita harus gimana? Ya, ya kita berusaha, ini nggak pasrah, ya. Ben, rapopo, aku ranggo masker rapopo, aku ora cuci tangan rapopo. Nah, ini. Nah, ini kalau sudah kejadian baru popo. Kita wajib berusaha. Nih, ya, usaha. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu
tidak mau berusaha dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi usaha untuk apa? Usaha untuk menghindar, ya. Ora wah ono koncone sing kena corona rapopo. Aku kan friend, aku kan koncomu. Rapopo lah. Kalau baru kena, akhirnya baru apa? Baru usaha, baru bingung. Nah ini, ya. Jadi kita berusaha untuk apa itu? Menjauhi. Nih. Jadi itu merupakan ayat kauniyah, ciptaan Allah. Nih. Maka nih kita bisa biar terhindar dari itu. Nah, karena itu ciptaan Allah, kita juga minta kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Berdoa dan berusaha. Tidak berdoa saja. Berdoa setiap hari, tapi nggak mau usaha. Nah, nih, itu mengenai ayat-ayat qauliyah. Kemudian, ya, sebagai seorang yang beriman, ya, kita yakin benar akan adanya Allah itu. Nah, yang diyakini dalam hati. Iman yang dalam hati kita itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman kita bisa bertambah, harus kita apa? Harus kita siram dan harus kita pupuk. Seperti tanaman. Ya, nih, seperti tanaman. Kalau kita itu menanam bunga atau apa kayak bisa mangga, bisa pepaya, bisa belimbing dan seterusnya itu ya. Kalau kita tanam, kita biarkan. Tanaman itu akan apa? Akan mati. Tetapi kalau tanaman itu kita sirami dengan air, kita pupuk dengan rabuk, nah, tanaman itu akan tumbuh subur. Sama. Iman kita kepada Allah sama. Iman kita itu yang dalam hati ini ya bisa bertambah, harus kita siram. Kalau tanaman disiram dengan air, kalau iman yang dalam hati kita itu disiram dengan apa? Siraman rohani. Nih, gawene apa itu? Ngrungokke pengajian ya. Enggak cuma apa coba sing dirungokke wah lagu-lagu apal ora. Nih. Sing apa-apa apal. Nih. Tapi tidak pernah ngrungokke yang namanya pengajian. Kalau orang itu kan mempunyai sifat lupa. Nih, lupa. Lupanya sama ingatnya itu banyak lupanya. Nih. Kalau kita habis mendengarkan pengajian siraman rohani, pasti dalam hati akan oh iya ya. Aku tak ngene. Sebabnya apa? So aku yang mati, aku gen selamat, gen terus iso mlebu swarga dan seterusnya. Tuh pedih aku. Itu yang baru ngrungokke pengajian. Nanti 3 hari wis ora ngrungokke pengajian meneh wis lali. Apa kuwi? Nih, salat apa kuwi? Jare salat kan nomor 2. Iya. Salatnya nomor 2. Ya, tapi nomor 1 syahadat. Lah syahadat ki apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah bersaksi, sudah bersumpah, kemudian kita tidak mau mengerjakan perintah Allah, bisa dikatakan orang munafik. Nah, itu loh ya. Nih.
bisa dikatakan orang munafik. Makanya iman kita bisa bertambah, yaitu harus disiram dengan siraman rohani. Sering-sering ngrungokke pengajian ya. Yang megah nang masjid perkewo, biasanya cah nom-nom ngono kuwi jak nang masjid perkewo. Gah ndak tarai anu. Nah, bisa ngrungokke. Sekarang kan teknologi canggih. Bisa ngon YouTube ya. Bisa ngon TV. Bisa nang radio, ngon HP bisa. Nggak ada tembung yang tidak bisa. Tergantung pada niat kita. Kan innamal a'malu binniyat. Tergantung pada niat kita. Kemudian ya, nih, iman itu bisa berkurang. Nah, tadi bisa bertambah ya dengan siraman rohani ya. Kan dipupuk dulu ya nih. Dipupuk dengan apa? Dipupuk dengan amal perbuatan. Nah, dipupuk dengan amal perbuatan. Amal perbuatannya apa? Ya mengerjakan perintah Gusti Allah. Ya, sholat, ya, sholat ini 5 waktu. Ya, karena apa? Kalau saya ketemu anak-anak itu, ya banyak itu. Saya tanya, kira-kira yang sudah sholat 5 waktu itu sopo? Ya. Dulu satu kelas gitu, saya ngacung itu pol-polnya ya 2-3, bisa dihitung dengan jari. Kenapa kok kamu tidak sholat? Nah, jawabnya M. M itu apa? Males. Nah, itu ya ini. Enggak nih. Iman kita bisa bertambah, yaitu dipupuk dengan perbuatan sholat. Terus sekarang ini, saat ini puasa. Nih. Siapa yang hari ini tidak puasa? Mesti eneng. Ya. Kalau perempuan, oh, itu karena ada tamu. Ya, ada tamu. Ya, tamu yang setiap bulan. Tapi kalau laki-laki, nggak ada uzur, ora loro lah gitu, itu mosok yang nggak puasa. Nah ini itu bisa memupuk amal perbuatan kita, iman kita itu dengan sholat, dengan puasa ya, nih dengan muamalah apa itu amal perbuatan sehari-hari, bisa menolong orang ya, nih sepele lo ya, menolong orang itu kamu di jalan menolong orang yang sedang kesusahan. Nah itu bisa memupuk iman kita. Tetapi iman bisa berkurang ya, karena apa? Yogi mau orang salat rapopo kok. Ya jura popo, saya ngomong popo sopo. Nggak apa-apa, nggak ada yang marahi. Wong sholat itu adalah kebutuhan kita. Sholat itu apa? Itu kita itu menyembah kepada Allah, tapi Allah itu nggak butuh sholat kita. Karena apa? Allah itu mempunyai sifat wajib, hiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Nih. Jadi kalau anak-anak itu sama guru agama, jika ngomong sholat selet ya, sholatnya ada seletnya itu nggak ada. Disuruh sholat itu, nah sholat itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk bu guru, bukan untuk pak guru. Nah, sholat itu untuk kita sendiri. Besok tinggal ngendi, tinggal sanggup mati. Sebabnya besok di yaumul akhir itu ya, nih di yaum hisab itu yang akan dihitung amalnya pertama kali adalah sholat. Karena sholat itu kuncinya masuk surga. Nih, tapi apa? Orang yang sholatnya bagus, pasti perbuatannya bagus. Sholatnya bagus, perbuatannya bagus. Tapi kalau sholatnya itu tidak bagus, ya, pasti perbuatan sehari-harinya juga tidak bagus. Saleh,
baru kesandung saja. Kesandung. Yen wong sing salatnya bagus, kesandung mesti dia akan bilang innalillahi. Nah, tapi orang yang salatnya tidak bagus, kira-kira apa? Kesandung ngono kuwi sing diomongke apa? Rumus yang jelek keluar. Iya. Anjing sobo diceluki. Ya. Kewan yang delik-delik diceluki. Nah, karena apa? Lah karena iman tadi. Dia tidak yakin. Imannya hanya gitu aja ucape. Pokoknya percaya. Gusti Allah, percaya. Cuma di bibir saja, tidak sampai ke hati. Nah, ini. Makanya kalau hati sudah berkata, bibir sudah berkata, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, ini. Jadi yang bisa menghilangkan iman yaitu apa? Sepele. Ya, tidak mengerjakan perintah Allah. Ya gimana? Ra salat ra popo. Ora poso ora popo. Nah, ini. Ora popo. Napa ora poso ora popo. Wong poso ku yo ngeleh ya ora ini. Poso kuwi ora poso. Karena apa? Tidak makan, tidak minum dari utuk-utuk tekane otok-otok. No. Dari pagi umun-umun isu-isu banget nih. Sampai sore. Nah, padahal di tengah perjalanan itu, ya Allah. Ya, wis jam 12 awan, hawane panas, nganune ngelak banget. Lah kuwi. Nih, itu. Jadi rekoso banget itu ya. Makanya orang yang tidak beriman itu tidak akan melaksanakan itu. Ya. Di perbuatannya piye? Ya udah, sing mau. Ora apa-apa, apa-apa ora apa-apa. Misuh ora apa-apa, bangga ya. Nih, lebih-lebih anak-anak sekarang itu yang rumangsa iso misuh ngono kuwi, rumangsa bangga, diguyu temene, diguyu orang lain kuwi, aku bangga iso misuh, tapi naudzubillah min zalik. Ya Allah, ini bibir yang hanya berapa senti ini loh ya. Nih, kita harus hati-hati nih bicara, makanya yang bisa menghilangkan iman diantaranya itu. Makanya anak-anak ya dalam momen yang sangat bagus ini, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, marilah nih kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi nanti bisa dibuka bukunya ya. Nih ada tugas ya. Nih diantaranya apa? Dengan Asmaul Husna yang 99 ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibuka bukunya, kan kita belajar itu ya. Nih, enak sekarang belajar daring, bisa buka buku di rumah. Nih, lebih-lebih kalau sekarang itu ya Allah, ya. Nih, mesti apa? Dijujuk. Tekon Mbah Google, karena punya Mbah pinter ya. Ini seperti itu ya. Nih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Nih willingnya dari saya nih ya. Anak-anak sudah kelas 10, sudah besar ya, sudah mau balik ya, sudah balik ya. Nih lebih-lebih yang perempuan sudah menstruasi, sudah balik, ini sudah dewasa. Jadi mari bersama-sama saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain untuk apa? Mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kurang lebihnya nih saya mohon maaf. Nih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.